Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youthreach. Puji Tuhan kita bisa bertemu di minggu ini lagi. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita satukan hati. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau bawa hati kami mau bawa pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya teman-teman, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari katakan
kita mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi. Kita mau mulai menyembah Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak mudamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi Tuhan. Oh, biar hanya Engkau yang ditinggikan, biar hanya namamu yang dimuliakan Tuhan. Oh Yesus, mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai angkat suaramu. Mari mulai rasakan hadirat Tuhan. Mari mulai rasakan Tuhan. Oh Shandara Layara Bashe. Oh Yesus, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh biar Engkau yang disenangkan, biar Engkau yang diagungkan. Oh Shandara Layara Bashe. Atas setiap kami Tuhan, Kau yang curahkan roh-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bangkitkan iman kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami lebih lagi Tuhan. Oh Shadara Layara Layara Labashe. Oh Jesus, 'cause you are good, 'cause you are good, good Father. As you are Lord, as you are God, as Lord, because you are good, because you are good, oh Lord, as you are Lord, as you are good, good Father, as you are Lord. I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answer far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. That's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who
Father. It's who you are, yes, Lord. It's you are, Lord. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are God. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are as you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Mari mulai sembah Tuhan. Yes, Lord. Shandarala Bashe. Cause you are good, Lord. Cause you are good, good Father. Oh God, we worship you, Lord. We need your presence, Lord. Oh Jesus, cause you are as you are. Yes, you are Lord. Oh, biar hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang disenangkan. Jesus. Mari terus angkat suaramu. Yes, God. Thank you, Lord. Biar hanya kebaikan-Mu yang ada di setiap kami, Tuhan. Yesus. Biar ini hidup kami, Tuhan. Ini seluruh hidup kami bawa kepadamu, Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
you have been faithful, so. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, and all my life you have been faithful. Kasih hidup kami Tuhan, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. I saw your goodness. Your goodness is running after. Me. Your goodness. Your goodness is running after. Me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, Oh, Rabasyantaka Rabalaba. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yuk. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami kangen, kami haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Umat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Ya, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mika 4 ayat yang 1 dan 2. Mika 4 ayat 1 dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Katakan yang terakhir. Nah, dengar, kita percaya bahwa 2021 ini udah akhir zaman. Tidak akan ada masa yang
mendekati akhir zaman selain masa-masa ini. Ya, dulu kita berpikir begini, kalau tsunami, wah itu udah kiamat kecil. Dulu kita berpikir bahwa gempa bumi, wah itu kiamat kecil. Kita berpikir bahwa dunia mengalami resesi ekonomi, gitu ya. Bagaimana mata uang naik turun, lalu kita berpikir, wah itu udah kiamat kecil. Tetapi pada masa ini, ketika di 2020, kita melihat bahwa seluruh dunia mengalami satu hal yang sama, yaitu pandemi. Dan dengar apa yang terjadi dengan pandemi ini? Saya cuma mau bilang begini, pandemi ini Tuhan izinkan. Katakan amin. Ya, dengar, tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Lalu beberapa di antara kita mungkin kita bilang begini, bagaimana mungkin hal yang begitu menakutkan, hal yang begitu buruk, kok Tuhan izinin hal yang buruk? No, dengar. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini? Saya percaya begini, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini, tujuannya cuma satu, supaya kita ingat surga. Dengar, tanpa COVID-19 kita ingatnya jalan-jalan. Tanpa COVID-19 kita ingatnya kita pengen traveling. Kita pengen ke Disneyland, Hollywood, ya, traveling kemana-mana, ya. Dan akhirnya kita kerja, kita kuliah kita belajar yang bagus untuk masuk kuliah yang terbaik. Kita kuliah yang terbaik untuk dapat pekerjaan yang terbaik. Tujuannya untuk apa? Begitu kekumpul uang, kita pengen jalan-jalan. Kita pengen makan di atas kafe, di atas awan. Ya, kita pengen jalan ke sana foto sini. Tujuannya untuk itu. Ya, dan tanpa sadar kita melupakan amanat agung. Ya, tapi ketika COVID-19 ada, terbang mulai susah. Pindah antar provinsi pun, wah sekarang harus ada surat. Ya, dan begitu, wah capek di rumah melulu, baru kita ingat ada Yerusalem baru. Nah, dengar, Tuhan mau ingetin, rumah kita bukan di bumi ini. Katakan amin. Ya, dengar, rumah kita nanti akan di sorga nanti. Tetapi mari rekan-rekan ingat baik-baik, di sorga tidak ada caci maki. Di sorga nggak ada banting pintu. Di sorga tidak ada pornografi. Di sorga tidak ada dendam. Kalau dia yang main musik, gua nggak mau pelayanan. Oh, kalau dia duduk di meja makan, gua nggak mau ikutan. Nah, di sorga nggak ada kayak begitu. Itu sebabnya lakukan firman Tuhan. Amin. Ya, ayo belajar mengampuni, belajar hidup kudus. Anak-anak remaja, anak-anak muda di sorga nggak ada wifi, nyahok lo, nggak usah main game lo. Ya, di sorga tidak ada drama Korea. Bukan nggak boleh nonton, tetapi kita harus ingat. Bagaimana mungkin kamu nonton iya, main game iya, baca Alkitab enggak? Nah itu kan salah. Ya, ayo kejar yang lebih rohani lagi. Nah, dengar firman Tuhan bilang begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, hari-hari yang mengerikan. Hari-hari yang wah gak enak banget gitu ya. Baru kita bilang gini, ya Tuhan Yesus datanglah segera. Tapi yang kebangetan udah COVID-19 juga berharap gini, vaksinnya dapat, ntar setelah vaksin gue bisa jalan-jalan lagi. Wah ini ya gak apa-apa juga sih. Tapi kita orang-orang percaya, ya gembala sidang kita udah ngajarin, berdoa, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Amin. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, pastikan kita semua naik ke sorga. Ya. Nah, so mari katakan begini, pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Perhatikan ini, jangan sampai di masa akhir ini karena COVID ini kita mulai ke distract, ya, kita mulai kecewa, kita mulai khawatir, kita mulai takut, dan kita mulai tidak beribadah kepada Tuhan. Kita nggak baca Alkitab lagi, kita nggak saat teduh lagi, dan kita berhenti melayani. Sementara firman Tuhan bilang begini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Jangan sampai kita yang percaya, kita yang mundur, sementara yang tadinya nggak sungguh-sungguh justru mereka nyari Tuhan. Hati-hati. Amin. Sekali lagi, para jemaat tetap saat teduh, tetap mengejar Tuhan, tetap beribadah walaupun secara online.
Para pengerja, walaupun online, tetap pelayanan. Katakan amin. Tetap melayani Tuhan. Nah, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, dengar, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat, tangkap ini baik-baik. Apa itu terang? Terang itu ketika kita mati lampu, kita cari lilin, kita nyalain lilin itu, betul ya? Dan ketika lilin itu nyala, maka kita bisa makan, kita bisa bikin PR, kita bisa kerja. Tetapi apa yang terjadi dengan lilin itu? Lilin itu habis. Lilin itu habis. Sebenarnya sama, kamu ada terang dunia dengan ayat yang berkata, kamu adalah garam dunia. Dengar, masa sebelum pandemi ada makanan yang saya percaya banyak orang Indonesia suka. Gorengan. Ingat ya? Ada tempe, ada mendoan, ada tahu, ada pisang goreng, ada risol gitu ya. Nah, dengar, gorengan itu kenapa enak? Karena pasti pakai garam. Betul ya? Nah, garam adalah sesuatu yang sangat murah. Semua kalangan apapun bisa dapetin garam. Nggak ada orang terlalu miskin sehingga nggak bisa beli garam. Kenapa? Garam terjangkau oleh semua orang. Tetapi mari dengar. So, berapa banyak di antara kita kadang kita merasa hidup kita sama seperti garam. Murah, nggak ada artinya. Kayaknya gue kalah deh. Abang lebih pinter, kakak lebih pinter. Bahkan yang lebih sedih lagi ada gini. Kayaknya adik gue lebih berhasil deh. Adik gue udah punya mobil, gue belum. Wah, dan sebagainya. Kayaknya ini udah bisa pelayanan ini, aku nggak bisa. Berapa banyak di antara kita sering merasa kecil, berkecil hati, lalu minder. Tapi mari dengar. Garam walaupun murah, garam walaupun ada di mana-mana, garam itu dipakai dari gorengan kaki 5 sampai restoran bintang 5. Pernah nggak Anda kebayang tidak ada garam? Maka makanan paling enak pun akan hambar. Amin. Lihat saya baik-baik. Walaupun engkau kecil, walaupun engkau merasa engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau akan memberi rasa bagi dunia ini. Katakan amin. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tetapi apa persamaan garam dengan terang? Persamaannya adalah begini. Ketika garam dipakai, makanannya jadi enak. Ketika garam dipakai, makanannya jadi awet. Garam itu dipakai untuk mensterilkan. Betul ya? Tetapi tidak akan ada yang say thank you sama garam. Nggak ada. Waktu kita makan gorengan enak, kita bilang gini, wah ini gorengan enak banget. Nggak akan ada orang bilang gini, weh ini garam bagus banget. Nggak ada. Sama dengan terang. Ketika terang nyala, kita beraktivitas, lalu apa yang terjadi dengan lilin itu? Dengan lampu itu? Lifespan-nya berkurang. So mari dengar, memang Tuhan mengajarkan begini, hidup kita bukan untuk diri kita. Berapa banyak di antara kita kadang bilang gini, capek gue kerja, gue kerja untuk keluarga, tapi keluarga gak pernah ngehargain. Berapa banyak di antara kita bilang gini, capek gue pelayanan, gue sungguh-sungguh, tapi pemimpin gak menghargai. Atau bahkan mungkin kau berkata gini, Tuhan pun gak menghargai. No. Oh Rabasya, Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang tidak egois. Tuhan itu di sorga. Di perjanjian lama dia utus nabi-nabi. Cukup? Enggak. Di perjanjian baru, dia turun, dia gak ngutus orang lagi. Dia turun, dia sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan kita bukan egois. Ketika dia tawarkan sorga lewat nabi-nabi, wah kayaknya kurang maksimal. So apa yang terjadi? Dia turun, dia mati di atas kayu salib, menjadi korban penebusan. So tetaplah bekerja bagi keluargamu. Amin. Anak-anak tetap hormati orang tua, tetap cuci piring, walaupun mungkin mama papa gak say thank you sama kamu. Para pelayan Tuhan tetap layani Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat. Amin. Dan satu hal yang saya mau bilang begini, tetaplah saat teduh. Saya rasain hadirat Tuhan enak banget. Tetaplah saat teduh. Walaupun pemimpin kamu gak lihat. Waktu istri kamu belum bangun, suami, papa mama, pemimpin kamu. Lah kan kamu saat teduh gak mungkin laporan dulu kan. Kak, saya lagi saat teduh nih. Enggak kan. Mungkin kakak-kakaknya juga udah gak ngecek. Pak Gembala gak ngecek. Tapi mari dengar, waktu engkau bangun, Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat.
kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah dengar, oh Rabasyanta, tetaplah berdampak bagi sesama. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. So, pernah nggak kau ngalamin begini? Apa itu kota yang terletak di atas gunung dan tidak bisa tersembunyi? Gini, yang lain nyontek nggak ketahuan, giliran baru mau planning nyontek, ketahuan. Gini. Yang lain korupsi nggak ketahuan, lolos nih, audit lolos nih, baru kamu baru dikit, cuman dikit gitu ya, atau salah input lah, ketahuan. Langsung wah kamu penggelapan nih. Dengar, ketika yang lain gampang nipu, ketika yang lain gampang berbuat salah, dan engkau baru planning, gini, yang lain nonton pornografi nggak ketahuan, ini baru baru ngelihat tiba-tiba kakaknya begini, kamu follow apaan? Baru pencet, langsung ada yang tahu. Dengar, saya mau kasih tahu, jika ada yang menegur kamu, jika ada yang ngasih tahu kamu, bukan berarti kakak-kakak kamu kepo. No. Kenapa kamu ketahuan? Lihat firman. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalianlah umat pilihan Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Rekan-rekan, saya mau kasih tahu begini. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kamu follow. Terserah, wah itu cuman joget-joget kak, itu cuman hati-hati. Kenapa? Karena kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Justru bersyukur, berarti tanda firman Tuhan ini tergenapi. Lihat nih. Lagi pula, lalu lihat ini berkatnya. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saya mau tanya, nyalain lilin taruh di mana? Nggak mungkin di kolong meja, kebakaran. Lilin akan taruh di atas. Nah ini firmannya. Demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Dengar, ketika engkau tetap jadi terang, betul engkau habis. Mati rasa, mati harga diri, korban, wah rugi sana rugi sini. Tapi mari dengar, Tuhan janji tidak ada yang menyalakan pelita meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Berarti, dengar baik-baik, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu akan memberi rasa dan kamu akan menunjukkan jalan kepada banyak orang. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34 dan 36. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lihat ini baik-baik. Hati-hati apa yang kita lihat. Lihat handphone teman, kepengen. Begitu kepengen, gak bisa tidur. Pertanyaannya berikutnya apa? Muncul iri. Ya kalau iri doang, oke. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya hanya untuk mendapatkan. Berapa banyak anak-anak remaja, anak-anak muda menjual imannya untuk sesuatu yang fana. Bahkan menjual tubuhnya untuk sesuatu yang fana. Dengar, tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakannya. Amin. Jaga. Gak bisa mata gue mau lihat apa juga. Toh gak ada yang tahu. Sosial handphone gue mau download apa? No. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada lagi bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Amin. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis mengambil pelitanya dan waktu pergi menyongsong mempelai laki-laki.
5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijak. Mau jadi yang bijak atau yang bodoh? Yang membedakan apa? Yang membedakan ada gini. Gadis-gadis bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Sementara gadis yang bijak membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Apa itu minyak? Minyak itu adalah Roh Kudus. Amin. Pada masa yang sulit ini, kita nggak bisa ngandelin manusia. Kita nggak bisa ngandelin kepandaian kita. Dengar, tidak ada seorang pakar pun yang pernah mengalami yang namanya pandemi corona. So dia nggak akan punya nasihat yang paling jitu. Tetapi sebelum corona ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah minyak, banyak bahasa roh. Amin. Waktu di toko, waktu kerja, waktu usaha, waktu kuliah, banyak bahasa roh. Amin. Di rumah, kalau papa mama berantem, gak usah bela-bela, bahasa roh. Oh waktu teman-teman di kosmu nonton yang macam-macam, banyak bahasa roh. Ya tapi jangan kedengeran. Kalau kedengeran ntar dianggapin aneh. Ya banyak bahasa roh, banyak bahasa roh. Saya percaya yang akan luputkan kita di masa sulit ini adalah Roh Kudus. Gini. Kita nyari ilham kemana? Kita banyak nyari ilham di YouTube. Kalau mau nyari ide di mana? Kita tanya Mr. Google. Tapi saya mau kasih tahu gini, sebelum server Google ada, sebelum YouTube ada, Roh Kudus telah dicurahkan. Katakan amin. Dan Roh Kudus lebih inspiratif dari semua aplikasi yang ada. Karena Roh Kudus yang tahu mana yang paling tepat untuk kita. Amin. Amin. Jangan takut. Roh Kudus tahu kerjaan yang paling cocok, fakultas yang terbaik. Para pemimpin, Roh Kudus tahu pelayanan apa yang harus kita lakukan ke depan. So lewat COVID-19 ini Tuhan sedang mengajarkan satu. Kita gak bisa ngandelin manusia. Kita gak bisa andelin kekuatan kita. Kita harus semakin mengandalkan Roh Kudus. Amin. Ya, kalau kamu ngandalin kekuatan sendiri, percayalah kamu akan frustasi. Kamu akan kecewa. Ketika kamu ngandalin harta kamu, berapa banyak di masa pandemi ini yang punya uang malah kena tipu, gagal investasi dan sebagainya. Tapi walaupun yang kamu punya sedikit, tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, percayalah engkau akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Pada masa pandemi ini engkau nggak akan tenggelam, engkau akan berjalan di atas air. Oh Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Bangkitlah menjadi teranglah. Katakan amin. Oh sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagaimana mungkin? Di tahun ini gelap semuanya. Di tahun ini kita nggak ngerti mau bikin apa lagi, mau usaha, kita nggak tahu. Dengar, lihat firman Tuhan ayat yang berikutnya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini ayat udah kejadian atau belum? Sudah. 2020 seluruh dunia, Asia, Eropa, Timur Tengah, tidak ada satupun yang luput. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi mari lihat firman Tuhan. Mari lihat firman Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan lihat ini, raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kenapa harus ada kekelaman? Supaya terangmu terlihat. Amin. Camkan ini, umat Tuhan camkan ini. Apa itu masa sulit? Masa sulit adalah kesempatan untuk membuktikan kita sayang sama Tuhan. Amin. Kalau hepengnya ada, doinya ada, keuangan kita baik-baik aja, apa ujiannya kalau benar kita sayang sama Tuhan? Tapi masa sulit adalah kesempatan emas untuk membuktikan, Tuhan, hidupku tidak tergantung apa yang aku punya, tapi hidupku tergantung Tuhan. Amin. Kalau kamu punya papa mama yang ideal,
lalu kamu melayani Tuhan, itu normal. Tapi kalau keadaan keluargamu tidak ideal dan engkau tetap melayani Tuhan, itulah ujian kesetiaan kita. Amin. Kita sering mendengar Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Biarlah para pengerja, kalau di masa yang lalu kamu rajin retret, RTS, HMC, rajin banget, seminggu berapa kali ke gereja. Dengar, biarlah di masa pandemi yang masuk tahun kedua ini juga engkau tetap melayani Tuhan. Amin. Biarlah waktu Tuhan Yesus datang, ini doa saya, Tuhan mendapati kita sedang giat melayani Tuhan. Amin. Nah yuk mari lihat ini, angkatlah mukamu, lihatlah sekelilingmu. Para pengerja, para leader, camkan in. Lihatlah ke sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Para pemimpin tangkap ini, penuaian besar pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau kekelaman itu sudah digenapi, kalau bangkit menjadi teranglah, Tuhan udah genapi. Hal ini pun pasti akan terjadi. Walaupun cabangmu biasa, walaupun mungkin pelayananmu biasa, walaupun gerejamu biasa, dengar, ini firman Tuhan. Jangan pernah lupa, Yesus lahir bukan di hotel. Yesus lahir di sebuah kandang hina, bau, tidak ada spray, tidak ada AC, tidak ada air hangat. Tetapi walaupun lahir dalam ketidakidealan, ia menjadi history maker, extraordinary people. Katakan amin, katakan amin. Ayat yang terakhir, Zakaria 8 ayat 23. Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai engkau, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai engkau. Amin. Kita ini adalah, kakak sulung kita adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Nah, berarti dalam tanda kutip kita adalah Yahudi rohani. Firman ini untuk bangsa Yahudi. Tapi jangan lupa, kita semua juga menjadi Yahudi rohani karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan takut. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh Rabasyadakar, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Mari angkat suaramu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan. Oh rabasyadaka rabalabala. Ayo sekarang doa bahasa roh. Doa bahasa roh. Oh rabasyadaka rabalabala. Hai kamu garam dan terang dunia. Oh rabasyadaka rabalabala. Jangan takut. Walaupun kau kecil, walaupun kau merasa minder, kau merasa bukan siapa-siapa, tapi Tuhan telah menetapkan engkau menjadi garam dan terang dunia bagi dunia. Engkau akan berdampak bagi keluargamu, engkau akan selamatkan orang tuamu, kakak adikmu. Engkau yang bekerja, dengar, engkau akan membuat revival di pabrik, di kantor, di tempat di mana kau berada. Tuhan akan pakai kalian para pengerja. Kau akan berdampak bagi wilayahmu. Di tengah pandemi ini engkau tidak akan tenggelam.
Engkau tidak akan tenggelam, tetapi Tuhan akan memegang tangan kananmu dan kita akan berjalan di atas air. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan yang akan menjadi nyata. Ayo janji sama Tuhan. Saat teduh lagi, sungguh-sungguh kejar Tuhan lagi. Bukan cuma baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan bilang nak, delete nak, buang file-file yang gak benar itu. Jangan mikir-mikir lagi. Ayo lakukan, ayo lakukan. Pisahkanlah dirimu. Jangan menjamah apa yang najis. Dan lihat, Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Umat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah akademismu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Tahun ini engkau akan berhasil, bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam. Kau akan berhasil karena tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam. Itu sebabnya singkirkan semua dosa, singkirkan semua kepahitan, singkirkan semua sakit hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mohonkan berkat. Berkati para sahabat-sahabat, berkati para pemimpin. Biar kami boleh terus giat di ladangnya Tuhan. Biar kami boleh bangkit dan menjadi terang. Tetap melayani, walaupun tidak dihargai. Tetap jadi berkat, walaupun rugi. Karena upahmu besar di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah pada siang hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan dalam segala aktivitas kami satu mingguan terakhir. Dan pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersatu dalam ibadah online Youth Reach pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Kak Angga ya Tuhan. Terima kasih, kiranya terus menjadi berkat untuk kami, kiranya terus mendewasakan kami Tuhan. Bagaimana kami memandang diri kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga beliau, berkati pelayanan, berkati pekerjaan, berkati apapun yang diperbuat oleh Kak Angga berhasil dan banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan Kak Angga. Terima kasih Bapa. Tuhan bersyukur untuk segala berkat-Mu kepada kami semua Tuhan, secara khusus di wadah kami untuk bertumbuh dalam roh. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Pak Niko beserta tim, untuk Pak Totong beserta tim pengembalaan, untuk Pak Roni beserta tim pengembalaan. Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan yang baru dalam pelayanan para pemimpin kami ya Tuhan. Secara khusus di era pandemi Tuhan ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus ada, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, lewat media apapun yang boleh kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih terus bawa gereja ini menjadi menggenapi visi-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk youth dan KPA Tuhan yang boleh berada di Rempoa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya wadah ini, komunitas ini terus menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaatnya, berkati setiap pengerjanya, berkati setiap pelayan-pelayannya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami, dalam kampus kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus bawa kami menjadi pemimpin-pemimpin, Engkau terus bawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus
bawa kami menjadi terangnya Tuhan. Berikan kepada kami hati sebagai hamba Tuhan untuk dengar-dengar akan firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami ucapkan shalom untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya di era pandemi ini Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja bagi Indonesia ini. Banyak mujizat terjadi Tuhan lewat era pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang sama, Engkau tetap Tuhan yang besar, Engkau tetap Tuhan yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa darah biru-biru-Mu Yesus tercurah bagi Indonesia untuk setiap proses yang boleh terjadi Tuhan. Kau berkati setiap para pemimpinnya Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden hingga tingkat jajaran RT RW Tuhan, untuk setiap tenaga medis, untuk setiap pelayan di rumah sakit Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan selalu Tuhan untuk memerangi COVID ini. Kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi Tuhan bagi Indonesia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Serta kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda di Indonesia. Kami percaya di era Pentakosta ketiga ini banyak buatan-buatan terjadi Tuhan lewat anak-anak muda-Mu, untuk setiap orang-orang yang sekolah, untuk setiap teman-teman yang di kampus, untuk setiap anak-anak muda-Mu yang bekerja di marketplace semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau banyak kegerakan yang terjadi Tuhan. Terus berikan kepada kami Tuhan para pelayan-pelayan-Mu untuk memiliki kapasitas hati yang siap untuk menampung para jiwa-jiwa Tuhan. Dan Kau terus ketuk para anak-anak muda-Mu Tuhan untuk semakin dekat sama Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami semua dapat unity bersatu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan banyak kegerakan terjadi, banyak penuhnya jiwa besar-besaran terjadi Tuhan, yang dimulai dari anak-anak muda-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami semua satu minggu ke depan dalam tangan pengasihan-Mu, dan minggu depan kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah online lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.